Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kepada Pak Seto dan juga teman-teman semua. Pada hari ini kami akan melakukan sesi wawancara biografi mengenai seorang tokoh yang inspiratif. Dan di sini kami sudah bersama dengan narasumbernya, yaitu Kak Seto. Oke teman-teman, alasan kami memilih mewawancarai Kak Seto karena beliau adalah tokoh yang sangat inspiratif, di mana yang kita ketahui bahwa beliau telah menjalani karirnya hampir 54 tahun. Benar ya Pak? 55 tahun. Dan pastinya banyak sekali kisah perjalanan beliau dari mengawali karir hingga saat ini. Oke. Izin bertanya Kak Seto. Kak Seto ini kan lebih akrab dipanggil Kak Seto, tetapi nama asli dari Kak Seto sendiri itu sebetulnya namanya hanya Seto saja. Nah, cuma karena terlalu pendek, lalu ditambah nama orang tua saya. Ayah saya itu Mulyadi Effendi, jadi ya sudah tambah Seto Mulyadi. Udah gitu aja. Jadi begitu ya namanya. Iya. Lalu mengapa Kak Seto memilih nama panggung Kak Seto? Iya, sebetulnya 55 tahun yang lalu, pada waktu itu saya posisinya masih sebagai gelandangan di Blok M waktu itu. Jadi tahun 1970, saya akan kabur dari rumah saya di Surabaya karena gagal masuk fakultas kedokteran. Nah, akhirnya karena saya malu, karena kan saya kembar kan, kembaran saya diterima di FK UNER, saya gagal. Nah, karena selalu dibanding-bandingkan waktu itu, jadi saya dibilang paling doon, paling bodoh, paling segala macam. Ya sudah, saya akhirnya kabur ke Jakarta, nggak punya teman, nggak punya saudara. Akhirnya mulai dari bawah, jadi gelandangan, tidur. Kalau di emperan toko masih mewah, tidur di tempat sampah saya waktu itu. Nah, akhirnya sambil cari kerjaan, saya pernah lihat di TV ada acara Bukasur di TVRI. Mungkin pernah dengar nama Bukasur ya. Jadi dari TVRI Senayan ke Cikini saya jalan kaki. Akhirnya tanya, dibuka pintu, sudah siang, yang buka Pak Kasur. Lalu saya bilang, Pak, saya ini calon mahasiswa UI, maksudnya calon kapan-kapan. Saya mau jadi pembantu Bapak, nggak usah digaji. Karena kalau saya cari kerjaan, mau gajinya berapa terserah, wah nggak, selalu ditolak gitu. Tapi saya bilang nggak usah digaji, ya sudah, nanti sore datang. Sorenya saya datang ke pautnya Pak Kasur, namanya Kebun Kanak-Kanak di Taman Suci Lembang di Menteng juga. Nah, waktu diperkenalkan, siapa dia namanya? Nama saya Seto Pak. Lalu Pak Kasur bilang, ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru, kita panggil Kak Seto. Nah, sejak saat itu nama Kak melekat gitu. Oke, jadi nama panggung Kak Seto itu penuh dengan makna ya bagi Kak Seto sendiri. Iya, artinya bersejarah sampai dari 8 presiden yang tidak memanggil Kak hanya satu, yaitu Presiden Soekarno. Jadi gitu. Lalu selain sejarah tadi, apakah ada karakter yang harus Kakak jalani sebagai Kak Seto? Iya, waktu itu saya belajar banyak dari Pak Kasur ya. Beliau mengatakan, kalau menghadapi anak-anak jangan cemberut, jangan menunjukkan muka marah atau judes, selalu senyum. Nah, saya akhirnya latihan senyum di depan kaca, senyum gini miring. Kalau gini kayak Dracula aku. Jadi akhirnya ya udah, itu yang saya jadi pegangan, bahwa bukan hanya menghadapi anak saya, tapi menghadapi hidup. Betapapun sulitnya. Saya waktu itu kan kalau ngajar di Pak Kasur, saya pakai pakaian yang paling rapi, baju batik waktu itu karena bawa dari Surabaya waktu kabur. Tapi ya udah, kalau sudah kembali jadi gelandangan, jadi pemulung gitu, ya udah pakai baju yang robeng tapi tetap senyum gitu. Jadi kuncinya harus tetap senyum ya Pak. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang nama. Kalau boleh tahu kapan dan di mana Pak Seto lahir? Iya, saya lahir kalau tahun ini ya, sekitar 73 yang lalu ya. Kalau tadi 75 tahun 51 di kota kecil namanya Klaten. Pernah dengar nggak? Itu kota kecil antara Jogja dan Solo, Klaten. Jadi saya dipanggilnya Coklat, cowok Klaten. Gitu. Lalu mengenai tadi, selanjutnya
bagaimana latar belakang pendidikan Kak Seto hingga menjadi seorang psikolog anak yang terkenal? Iya, waktu itu kan zaman saya remaja itu kalau sukses tuh hanya dokter sama insinyur, dua itu aja. Jadi pokoknya sampai orang tua saya juga coba tolong kalau bisa jadi dokter atau insinyur. Nah kakak saya insinyur, nah saudara kembar saya dokter. Tapi saya waktu itu 4 FK gagal kan, akhirnya saya kabur ke Jakarta. Saya terus yang nyambi apapun juga, kerja apapun juga. Tahun berikutnya tahun 71 coba lagi daftar FKUI lagi, gagal juga. Wah, saya malu sekali. Katanya begitu saya saat sedang sedih, Pak Kasur datang. Jadi kenapa sedih? Saya gagal lagi Pak. Gitu. Ya sudah, mungkin adik nggak cocok jadi dokter. Mau nggak jadi psikolog? Saya waktu itu belum populer kan. Apa itu psikolog? Psikolog itu dokter tanpa alat suntik. Jadi mengobati tapi mungkin dengan kata-kata, dengan memotivasi dan sebagainya. Terus saya coba deh. Akhirnya saya coba. Jadi tahun berikutnya masuk tahun 72 masuk ke Fakultas Psikologi UI, satu-satunya itu. Nah alhamdulillah kok bisa diterima lulus gitu. Terus ya udah akhirnya saya tekuni di psikologi dan lama-lama menikmati juga, apalagi saya padukan dengan ajaran Pak Kasur, yaitu menghibur anak-anak, mencintai anak-anak, mencoba untuk kreatif. Akhirnya saya juga bikin lagu, kemudian nyanyi juga untuk lagu-lagu anak-anak, lalu mendongeng dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi pelajaran yang bisa diambil kalau kita tidak bisa mencapai hal yang kita inginkan, kita harus mencoba hal baru. Siapa tahu itu menjadi salah satu kesepakatan atau keinginan kita yang ternyata bisa terkabul. Ya mungkin kalau saya kembali nyimpulkan, mungkin cara Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu sebenarnya lebih cocok di sini, tapi cobalah. Akhirnya begitu gagal, ya akhirnya mencoba mencari jalan sendiri, akhirnya bisa menemukan, oh udah jadi psikolog. Jadi saya akhirnya ya penuh rasa syukur saja, bersyukur. Alhamdulillah Allah menunjukkan bahwa saya yang paling tepat memang di psikologi. Nah ini sebenarnya. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan cerita Kak yang kabur dari Surabaya pindah ke Jakarta. Nah itu apa sih dorongan terbesar Kak Seto sendiri hingga berani gitu pada zaman itu yang transportasi saja masih terbatas gitu? Iya, yang mendorong karena saya menghindar dari rasa sakit. Rasa sakit itu tertekan karena ya dibanding-bandingkan. Waktu itu belum ada lagu Wongkong ini dibanding-banding. Tapi nyatanya memang kembar kan, wah kamu jelek, kamu bodoh, kamu bandel dan sebagainya. Jadi ya sudah, saya menghindar dari itu. Satu-satunya pergi, karena saya pernah mengalami ke Jakarta pada waktu mencoba daftar kuliah UI, karenanya sebentar terus saya balik lagi. Itu akhirnya saya udah di Jakarta lah. Waktu di Jakarta saya pikir gampang sekali cari kerjaan gitu. Jadi saya waktu itu malam nggak tidur, saya tulis surat ada 4 lembar lah gitu. Pokoknya kepada ibu saya mau maaf kalau saya terpaksa pergi karena saya ingin mencari kesempatan untuk maju. Mungkin kalau sekarang istilahnya kabur aja dulu. Jadi waktu itu kabur aja dulu di Jakarta. Jadi itu yang memotivasi saya. Jadi begitu mengalami kesulitan, ya sudah nggak boleh mengeluh karena ini pilihan saya. Jadi walaupun saya tidur di tempat sampah bersama teman saya itu kecoa, cacing, jengking, tapi begitu bangun, alhamdulillah saya masih bisa buka mata. Itu saya berbiasa, masih kuat hati saya. Mungkin saya sambil lompat-lompat, masih kuat saya bersih atau merapikan sampah gitu. Yang penting saya menemukan semangat itu nomor 1. Pasti kan ada posisi tersusah ini ya. Pasti juga ada momen-momen terbaiknya. Kalau boleh tahu apa sih momen yang paling mengharukan yang selalu terkenang oleh? Iya pada waktu itu saat itu yang paling mengharukan. Pertama pada waktu saya ketemu Pak Kasur, walaupun saya saat itu ya mungkin sebagai gelandangan kan mungkin bau atau kotor atau apa gitu ya, tapi Pak Kasur menerima dengan baik. Waktu diperkenalkan kali, saya punya asisten baru, kita panggil Kak Seto. Jadi itu momen itu ternyata saya masih ada harganya. Kalau waktu di rumah kan selalu pokoknya difitnah, dilecehkan segala macam ya. Tapi kok di sini ada yang menghargai, dan itu yang membuat saya semangat bahwa saya berani menemukan tempat yang cukup baik juga. Gitu.
Setelah itu pada saat ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa pendidikan orang tua kepada anaknya itu masih bersifat otoriter. Menurut pendapat Kak Seto sendiri bagaimana? Iya, ada kata bijak kan, orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman dulu mungkin ada benarnya, kalau di zaman kolonial kan semua serba dengan kekerasan begitu. Tapi dunia juga bangkit kan, mulai tahun 1989 itu PBB sudah mencanangkan ada konvensi hak anak, Convention on the Rights of the Child. Jadi bahwa anak-anak itu harus dihargai, anak-anak itu punya hak asasi. Kalau itu terus dilanggar, maka yang tercipta adalah anak-anak yang tidak produktif, anak-anak yang justru akan melakukan juga banyak kekerasan, kejahatan, dan sebagainya. Gitu. Nah, tahun 90 Republik Indonesia meratifikasi konvensi itu, dan ternyata akhirnya dalam beberapa tahun saja seluruh dunia sudah meratifikasi. Berarti ini sesuatu yang universal. Hanya satu yang saya ingat, Amerika Serikat tidak, tapi karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Bahkan kalau anak merasa diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya, dia telepon 911, polisi bisa datang dan bisa mempidana orang tua. Jadi sekarang bukan zamannya lagi mendidik dengan kekerasan, tapi mendidik dengan CINTA, gitu. Cinta. Jadi intinya harus mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan bimbingan, dengan senyum, jadi tidak dengan cara-cara otoriter tadi. Yang saya tahu Kak Seto juga mendirikan homeschooling Kak Seto. Nah kalau boleh tahu itu awal mula Kak Seto ingin mendirikan homeschooling itu bagaimana? Ya, itu setelah saya tahun 98 juga terpilih sebagai ketua LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Pernah jadi, kami beri nama populer Komnas Anak itu, tapi kembali lagi ke nama lama LPAI. Nah, saya kemudian sudah berkeluarga, saya punya anak. Tahun berapa ya, 2007 anak saya yang sekolah di SMA, sebuah SMA yang cukup bergengsi lah di Bintaro, itu tiba-tiba mogok sekolah gitu. Kenapa ya? Karena dia dibully. Jadi waktu itu sudah ada bullying, tapi bukan hanya bullying langsung, cyberbullying. Jadi dibully melalui internet gitu. Jadi tugas-tugas kamu gini dan sebagainya. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Nah, sempat dipaksa oleh istri saya, nggak harus sekolah. Nah, terus anak saya mengingatkan, kalau aku dipaksa sekolah, aku lapor ketua LPAI. Nah, lapor bapaknya daripada perang saudara. Ya sudah, kita musyawarah ya, kita bimbingan. Kepikiran, aku mau mempelajari, ternyata sekarang ini ada homeschooling. Itu belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, seperti Coca-Cola gitu. Jadi dan akhirnya kita juga melihat sudah ada undang-undang sistem pendidikan nasional, Sisdiknas. Pendidikan itu bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Terkait dengan belajar di luar negeri, saat ini kan banyak sekali ada remaja-remaja yang memilih untuk pindah aja deh ke luar negeri, bakal lebih terjamin, mungkin karir juga akan lebih menunjang untuk masa depan. Nah, pendapat Kak Seto gimana? Intinya belajar bisa di mana saja, tapi intinya semua dipersembahkan kepada NKRI. Gitu. Bagaimana cara Kak Seto untuk menjadi sebuah psikolog, dan bagaimana cara Kak Seto agar lebih dekat oleh anak-anak? Iya, intinya itu tadi, bahwa memperdalam teori dari psikologi ini, justru saya merasa banyak terselamatkan kehidupan saya yang penuh dengan masalah dengan mempelajari teori-teori psikologi. Jadi membangun mental yang kuat, bahwa mencapai produktivitas, mencapai suatu prestasi tanpa harus menderita begitu. Mungkin sekian dari kami. Saya tadi sangat amat kagum dengan Kak Seto, dengan awal karir, dari bawah sampai Kak Seto menjadi seperti ini. Kami harap kami juga bisa seperti Kak Seto. Amin. Amin ya Pak. Amin. Sekian dari kami siswa-siswi SMK Negeri 8. Mohon maaf kalau ada kata salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Itu udah pantas jadi penyiar nih. Hebat kau, bener.